Oke. Nah, ada 3 kata penting dalam kehidupan Kristen, khususnya tentang doa, yang ada di Mazmur 91. Ini Mazmur yang terkenal. Sekian tahun yang lalu, dan cukup lama, saya suka belajar dari banyak pelayanan yang ada di internet. Salah satunya yang dari luar negeri, pelayanannya internasional. Lalu sebagai partner saya suka dikirim berita-berita pelayanan mereka. Saya memberi persembahan juga kepada mereka. Lalu suatu ketika mereka kirimkan satu kesaksian. Jadi namanya pelayanan, itu pelayanan bukan bentuk gereja, pelayanan ya banyak ya. Mereka buat seminar, mereka buat juga pelayanan ke orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi ada pertemuan rutin untuk para partner yang ikut mendukung pelayanan mereka. Nah, salah satu dalam pertemuan partner tersebut itu ada 3 tentara Amerika yang hadir, yang merupakan partner, ya, dengan 3 jabatan yang berbeda, pangkat yang berbeda. Yang satu itu jenderal, yang satu itu kolonel, yang satu itu prajurit biasa. Ya, 3-tiganya partner buat pelayanan ini. Jadi mereka memberikan kesaksian, terus rekamannya dikirim, dan saya lihat itu. Nah, yang menarik adalah satu ketika Tuhan menuntun pelayanan ini untuk mengirimkan Mazmur 91. Dicetak dengan bagus sekali, di kertas yang cukup kuat gitu, kayak karton, dibuat gambarnya menarik, dan dibagikan kepada seluruh partnernya. Termasuk kepada 3 orang ini, tentara. Nah, jenderal yang hadir itu, dia bilang, karena saya jenderal, saya punya pasukan, gak tahu berapa ribu di bawah dia. Itu waktu itu perang ke Timur Tengah, kalau nggak salah Iran lawan Irak, Amerika membantu. Dan dia bilang, saya instruksikan kepada semua tentara di bawah saya untuk setiap mobil perang, entah itu tank, entah mobil apa saja, ini mesti ditempel di situ. Mazmur 91. Nah, karena dia jenderal, walaupun anak buahnya ada yang mungkin ateis atau nggak percaya, ya karena jenderal perintah mereka nurut. Dan jenderal ini bilang, tidak satu pun anak buah saya yang hilang dalam peperangan. Dan semua kembali dengan selamat. Saya kaget loh denger itu. Kemudian yang kolonel bersaksi juga. Bagaimana ada momen mereka melihat pertolongan Tuhan. Dan yang prajurit ini seru ya. Dia cerita, saya dengan rekan saya lagi naik mobil, kami ditembak sama roket. Tapi entah bagaimana roket itu meleset, bisa berbelok begitu, tidak kena kami, meledak sekian jauh, mungkin berapa ratus meter, tapi ledakannya begitu kuat sampai mobil kami terangkat terbanting-banting. Tapi mereka semua selamat. Jadi ini Mazmur yang luar biasa, Mazmur perlindungan. Itu ayat kuncinya sebenarnya ayat 1. Dalam bahasa Inggris bagus. He who dwells in the secret place of the Most High. Orang yang tinggal dalam tempat yang rahasia dari Tuhan. Itu awalnya seperti itu. Lalu ada janji Tuhan yang luar biasa. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya, melihatnya, tidak perlu takut terhadap penyakit menular. Singa dan ular tedung akan kulangkai, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu kalau dibentuk jadi pribadi ya. Lalu di ayat 14 sampai 16, nah ini yang saya mau bacakan. Ada 3 kata penting yang itu kendalinya ada pada kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada 3 kata di sini, ya, saya sudah tuliskan di situ, ya. Melekat, mengenal dan berseru. Itu ada dalam kendali kita.
Ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu pilihan ada pada kita. Janji Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Dia, maka Dia katakan, aku akan meluputkannya. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lalui, kalau kita bisa jaga terus bahwa hati kita melekat kepada Dia, maka janji Tuhan, Dia meluputkan kita. Bahkan kalau kita baca di perjanjian lama, Abraham tuh gak sempurna, tapi dia nurut sama Tuhan. Waktu dia nurut sama Tuhan, Tuhan lindungi. Istrinya mau diambil sama Firaun, dilepaskan lagi, dia dapat harta banyak. Kemudian keponakannya berpisah dengan dia. Keponakannya makin kaya, tinggal di Sodom. Kemudian ketika Sodom mau dimusnahkan, karena Abraham ini melekat kepada Tuhan, sekalipun tidak sempurna, karena Abraham ini disebut juga sebagai sahabat Tuhan, artinya dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia mendengar Tuhan bicara dan dia lakukan dalam segala keterbatasan dia. Maka ketika keponakannya yang tinggal di Sodom akan mengalami malapetaka, Alkitab berkata, berpikirlah Tuhan. Keponakan loh, bukan anak. Tahu Tuhan sangat menghargai hubungan kita dengan keluarga kita. Salahnya Lot sebenarnya tinggal di Sodom. Ya ada banyak proses lah itu ya sampai dia ada di sana. Tapi artinya kalau Sodom itu dimusnahkan, sebenarnya nggak masalah, karena memang dikatakan banyak keluh kesah orang tentang Sodom. Tapi masalahnya ketika mau dimusnahkan, di situ ada keponakan Abraham. Dan Abraham itu sahabatnya Tuhan. Abraham itu membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan mikir, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kan ada keponakannya. Lalu terjadilah tawar-menawar. Dari Abraham bilang, gimana kalau ada 50 orang benar? Ya, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 50 orang benar bercahaya. Itu melindungi tempat di mana mungkin ada sesuatu yang barangkali bisa terjadi, tapi keberadaan orang benar ini mengusir kegelapan, mencegah pembusukan, membuat murka Tuhan itu tersingkir atau tidak terjadi. Kita baca Niniwe yang sangat kejam. Ketika Yunus berkhotbah, 40 hari lagi akan ditunggang balikan, mereka bertobat. Nggak ditulis di situ ada orang benar, tapi mereka bertobat, berpuasa, tidak hanya raja, tapi sampai pegawainya, sampai budak yang paling rendah berpuasa. Mereka nggak tahu cara berpuasa bagaimana, pokoknya berseru kepada Tuhan. Yang berpuasa bukan hanya orang, hewan juga puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu radikal sekali. Dan Tuhan tidak jadi memusnahkan Niniwe. Hebat. Nah kalau kasusnya Sodom, setelah tawar-menawar dari 50 turun 45, 40, 30, 20, tinggal 10. Udah deal 10. Ya saya sering bilang ya, logikanya Abraham mungkin mikir gini, kan ada Lot, ada istri, ada 2 anak perempuan, udah 4 nih. Lalu calon menantu masing-masing ada 2 lagi, jadi udah 6. Calon menantu kan punya orang tua, bapak ibu. Jadi punya calon besan ada 4, masa nggak sampai aja 10 sih? Tapi pada masa itu kan komunikasi belum kayak sekarang, tinggal kirim WA ya buat pertemuan doa begitu ya. Ternyata calon mantunya aja nggak percaya. Jadi tinggal 4 orang ini, tidak mencapai sesuai perjanjian, terpaksa dimusnahkan. Tapi toh ketika mau dimusnahkan juga, Lot ditarik keluar. Itu 2 malaikat gandeng tangan mereka. Dan setelah sampai di luar kota, malaikatnya bilang, lari cepat, sebab aku gak mungkin musnahkan kalau kalian belum lari. Itu karena hubungan Abraham dengan Tuhan. Ya, tidak sempurna. Tapi kalau punya hati yang melekat kepada Tuhan, janjinya aku akan meluputkan. Bahkan keponakan pun diperhatikan. Yang kedua, mengenal. Karena dikatakan
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Artinya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun persekutuan seperti ini, ketika kita kebaktian, kita mendengar firman Tuhan, pengetahuan kita bertambah, dan Roh Kudus menyingkapkan banyak hal buat kita, kita semakin kenal Tuhan. Secara spesifik mengenal namanya, dan nama itu mengandung sesuatu tentang Tuhan. Di perjanjian lama misalnya kita kenal nama Jehovah Rapha, artinya Tuhan yang menyembuhkan. Nama itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian ada juga Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan, yang mensuplai. Jadi kalau kita kenal nama itu, maka ada perlindungan, ada benteng bahwa Dia adalah Tuhan yang mencukupi. Lalu ada lagi Jehovah Roi, gembala yang baik. Daud ceritakan itu di Mazmur 23. Jadi kalau kita kenal nama itu, ada satu kedamaian, keteduhan bahwa Dia gembala yang baik, Dia menuntun aku di jalan yang benar. Kalau lewat lembah kekelaman, aku tidak perlu takut bahaya. Sebab itu saat dimana aku akan menikmati berkat Tuhan. Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Aku tinggal buka mulutku lebar-lebar, Ia membuatnya penuh. Lalu ada lagi nama El Shaddai. Ada banyak. El Shaddai artinya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang lebih dari cukup, Almighty God, Tuhan yang lebih dari cukup, yang Maha Kuasa, Tuhan yang selalu up to date. Di dalam nama Shaddai itu ada terkandung arti air susu ibu. Seorang dokter pernah khotbah, saya nggak pernah lupa itu. Dia dokter, dia khotbah. Dia bilang air susu ibu itu mengikuti usia anak. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu El Shaddai, Dia adalah Tuhan yang mencukupi dalam segala keadaan, selalu up to date, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan usia rohani kita. Jadi kalau kita semakin kenal Dia, nah itu perlu bagian kita. Kita perlu mungkin bangun pagi secara pribadi, tidak hanya berdoa, tapi perlu baca firman. Ngerti tidak ngerti baca, supaya kita punya bank data dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya pada satu saat ketika Tuhan bicara, ingatkan satu ayat, kita pegang itu. Alkitab itu kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, itu kan cerita banyak ya. Bahkan sebagian besar di perjanjian lama itu kan untuk orang Israel sebenarnya. Ya. Tapi tetap dipakai. Tuhan bisa pakai untuk bicara kepada kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama ya, mungkin 2 tahun ya, 2-3 tahun. Ada satu masalah yang sedang saya hadapi. Lalu ketika perjamuan kudus dibagikan itu kan sekarang roti dengan anggur jadi satu. Ya, hostinya itu kan ada ayat kan? Lalu saya dapat ayat, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Lalu saya berkata, amin. Sudah. Dan besoknya, masalah itu selesai dengan sendirinya. Tanpa saya buat apapun. Padahal itu ayat di perjanjian lama. Itu ayat untuk orang Israel yang berlaku pada masa itu. Sebab di bagian lain Tuhan memerintahkan, ayo serbu, serang mereka. Tapi di bagian itu Tuhan bilang, kamu lihat saja, kamu diam saja, Tuhan yang berperang bagi kamu. Itu namanya firman yang rema. Dibaca, terjadi, tiba-tiba diingatkan, menjawab masalah. Itu sebabnya kalau kita bangun pagi berdoa, ya, ada saatnya mungkin kita teduh menantikan Dia berbicara kepada kita, memberikan rema. Kadang-kadang cuma satu lagu, nyanyian yang menguatkan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema. Iya, firman, rema. Bukan firman logos, rema. Firman yang berbicara. Itu yang mengenyangkan kita, memberi jawaban kekuatan kepada kita. Jadi kita perlu bangun, dengar firman,
Lalu kita mungkin seperti di sini ya, kalau perlu dicatat, tapi mungkin dicamkan sehingga kita makin kenal dia. Karena kita kenal dia, ada benteng keteduhan, rasa damai sejahtera. Dan saya melihat bagaimana ketika kita kenal Tuhan, ada benteng dalam kehidupan kita. Walaupun situasi mungkin secara logika nggak dimengerti. Nah, ini bagian kita untuk belajar kenal dia terus. Lalu yang ketiga, berseru. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, kalau kita berseru kepada Tuhan, yang lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan, dan itu muncul karena kita kenal nama dia, maka waktu Tuhan menjawab itu tidak tanggung-tanggung. Apa yang dia katakan? Aku akan menjawab, itu yang pertama. Yang kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kenapa disebut seperti ini? Karena waktu kita mulai exercise iman kita lewat perkataan kita, itu biasanya ada serangan yang mau membuat kita itu goyah. Nah, janji Tuhan, aku menyertai. Ketika kamu diserang, ada kesesakan, aku menyertai. Jadi tidak hanya dia menjawab, dia menyertai waktu ada serangan, ada kesesakan. Lalu aku akan meluputkannya sehingga betul-betul tidak mengalami masalah. Walaupun mungkin lewat badai, lewat persoalan, tapi bisa dilalui. Dan yang luar biasa adalah tidak hanya diluputkan, aku akan memuliakannya. Wow. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ayat ini bilang, aku akan memuliakan. Siapa itu? Orang yang melekat kepada Tuhan, yang mengenal nama Tuhan, lalu berseru kepada Tuhan. Seruan dari orang yang melekat kepada Tuhan dan kenal Tuhan itu sangat powerful. Kitab Yakobus bilang apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari terbirit-birit. Itu terjemahan aslinya begitu. Bukannya lari begitu, terbirit-birit lari. Tapi sebelum kita lawan iblis itu, sebelum kita tengking, kita perlu tunduk kepada Tuhan. Tunduk itu menunjukkan bahwa kita punya hubungan dengan dia. Kita mengerti kehendaknya, kita membangun hubungan dengan dia, lalu kita menyembah dia. Makanya bagi orang percaya, jangan berhenti di situ. Katakan hal yang positif tentang Indonesia. Karena otoritas itu ada pada orang percaya. Di perjanjian lama mungkin kita melihat orang mungkin berseru meminta pertolongan Tuhan, mungkin meminta Tuhan mengusir musuh. Tapi di perjanjian baru, kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Kita yang mesti exercise. Tapi power itu hanya berfungsi dengan efektif kalau kita menempel sama Tuhan. Kalau kita kurang nempel sama Tuhan, kita tengking iblis itu seperti nembak tapi pelurunya kosong. Ya, jadi melekat, mengenal, dan berseru. Lalu janjinya yang berikut adalah dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Bahasa Inggrisnya akan ku puaskan dia. Ya, kalau yang ulang tahun kan suka didoain biar umur panjang. Ya, tapi jangan lupa tambahkan sehat, sejahtera, tetap kuat untuk tetap jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, Tuhan bilang puas. Dengan panjang umur aku puaskan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.